Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insya Allah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita husnul khatimah. Dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah pertemukan kita dengan kekasih hati kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan taklim kita pagi hari ini, fikih Imamuna al-Imamus Syafi'i akan membahas kelanjutan tentang an-nafaqah, tentang nafkah. Jamaah rahimakumullah, kita sudah membahas apa itu pengertian nafkah, lalu kemudian apa hukum memberi nafkah, syarat-syarat wajibnya nafkah, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaifiyat takdir an-nafaqah bi anwa'iha, bagaimana menentukan kadar nafkah yang diberikan kepada istri dan anak-anak kita. Jamaah rahimakumullah, sebelum itu di dalam fikih Islam, nafkah rumah tangga mencakup beberapa hal. Jadi yang disebut dengan nafkah ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah at-ta'amu wasyarab wal idam. Makanan dan minuman serta lauk pauknya. Jadi ketika berbicara makanan, maka makanan, minuman, dan lauk pauk. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, lauk pauk ini berbeda ukurannya dari satu negeri ke negeri lain, dari satu zaman ke zaman lain. Seperti yang nanti kita akan lihat. Lalu yang kedua adalah al-kiswatu, pakaian. Yang ketiga adalah al-maskanu, tempat tinggal. Dan tempat tinggal ini pun tidak dibatasi apakah milik sendiri, pemberian, warisan, ataupun jamaah rahimakumullah masih dalam status menyewa. Kemudian yang keempat, al-khidmatu in lazimatha. Yang keempat adalah adanya orang yang membantu pekerjaan istri di rumah, kalau memang mampu dan betul-betul dibutuhkan. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika seorang suami memberikan kepada istrinya orang yang membantu pekerjaannya seperti untuk memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan lain sebagainya, maka ini juga merupakan kelengkapan dari wajibnya memberi nafkah kepada keluarga. Tentunya kalau memang betul-betul dibutuhkan dan tentunya suami mampu untuk membayar pembantu itu. Nah, ketika seorang suami mampu, kemudian dia berikan pembantu, orang yang membantu kepada istrinya untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari di rumahnya, maka jamaah rahimakumullah ini akan menjadi tambahan pahala bagi sang suami tersebut. Namun apabila suaminya tidak mampu atau istrinya lebih memilih tidak perlu dibantu, maka itu pun merupakan suatu kebaikan.
Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, adalah alatut tanzif wa mata'ul bait. Alatut tanzif artinya alat-alat kebersihan dan juga perabotan rumah. Jadi jamaah rahimakumullah, yang disebut dengan nafkah ini mencakup 5 hal yang barusan saya sebutkan tadi. Makanan, minuman dengan lauk pauknya, kemudian yang kedua adalah pakaian, kemudian yang ketiga adalah al-maskan atau tempat tinggal, yang keempat adalah orang yang membantu istri jika memang diperlukan dan mampu, kemudian yang kelima adalah alat-alat kebersihan dan perabotan rumah. Jadi di dalam fikih Islam, mobil khusus fikih madhab imamuna al-imamus syafi'i, ketika kita membeli perabotan rumah tangga, itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan di rumah tangga itu. Tetapi dalam fikih Islam dianggap sebagai salah satu ibadah. Karena jamaah rahimakumullah, tentunya itu merupakan wujud dari keseriusan seorang kepala rumah tangga untuk melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya. Tentunya sesuai dengan kemampuannya. Jamaah rahimakumullah, lalu kemudian seberapa besar batas minimum nafkah makanan? Kita akan bahas dulu. Yang pertama adalah at-ta'am wa tawabi'uhu. Nafkah dalam bentuk makanan, minuman, dan lauk pauk. Jamaah rahimakumullah, qarrara al-fuqaha'u annahu yajibu liz-zawjati at-ta'am wasyarab wal-idam. Wa ma yattabi'uha min ma'in wa khallin wa zaitin wa duhnin lil-akl wa hatab wa wuqud wa nahwiha wa la tajibul fakihah. Para fuqaha ahli fikih mengatakan seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya dalam bentuk makanan, minuman, dan lauk pauk atau makanan pendamping. Yang disebut dengan makanan pendamping itu kalau di Arab yaitu seperti khol, cuka alami. Kalau untuk orang Arab di zaman Rasulullah ini sudah termasuk makanan pendamping. Kalau untuk kita barangkali kita tidak menganggapnya sebagai makanan pendamping. Jadi orang Arab biasa makan roti, kemudian dicelupkan ke dalam khol saja, ke dalam cuka alami saja, cuka apel, cuka kurma, dan lain sebagainya. Wazait, minyak. Seperti minyak zaitun yang juga digunakan untuk pendamping makanan. Waduhnun, dan juga jamaah rahimakumullah lemak, ya. Dan termasuk kelengkapan untuk memasak seperti hatab, di sini disebutkan hatab itu adalah kayu bakar, wa wuqud, wuqud itu adalah bahan bakar, ya. Kemudian wa nahwiha, dan yang sejenisnya. Wala tajibul fakihah, sedangkan buah-buahan menurut pendapat para ahli fikih itu tidak wajib. Yang wajib adalah yang disebutkan tadi. Jadi jamaah rahimakumullah, sampai sini saja kita sudah melihat betapa Islam itu merupakan bimbingan dan tuntunan yang lengkap. Yang ketika seseorang dengan hati yang ikhlas, tawadhu', kemudian dengan niat beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, meyakini bahwa bimbingan Islam itulah yang terbaik, kemudian dia mempelajari agamanya secara mendalam, jamaah rahimakumullah, maka kita akan temukan bahwa Islam itu betul-betul lengkap. Sampai masalah makan dan minum serta jenis-jenis yang wajib diberikan, lalu kemudian batas minimumnya dibahas dalam fikih Islam. Dan lagi-lagi ini mengingatkan kepada para suami untuk menunaikan kewajibannya dan kemudian menjaga serta memuliakan istri dan anak-anaknya. Sehingga ketika seseorang belajar al-ahwalus syakhsiyah, belajar bab tentang kehidupan pribadi, kondisi-kondisi pribadi, kondisi individu, maka jamaah rahimakumullah kita akan menemukan aturan yang begitu detail
dan begitu indah yang akan membuat kehidupan kita jamaah rahimakumullah jauh lebih ringan ketimbang kita memikirkan sendiri, kemudian ketimbang kita menganalisa sendiri, mengikuti perasaan, mengikuti pengalaman, menurut saya dan lain sebagainya, yang kemudian akhirnya kita jatuh pada kekeliruan umpamanya. Nah, dalam fikih sudah disajikan sedemikian lengkap, tinggal kita mengamalkannya saja. Jamaah rahimakumullah, menurut pendapat jumhur ulama bahwa nafkah minimum makanan, nanti kita akan lihat bahwa Imamuna al-Imamus Syafi'i ini agak berbeda dengan pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan batas minimum nafkah wajib kepada istri dan anak-anak dalam bentuk makanan adalah tuqaddaru bil kifayah. Dibatasi dengan batas kecukupan. Ai bima yakfi az-zauja min at-ta'am. Ukurannya adalah cukup atau tidak menurut istri dan anak-anaknya. Karena faqatil aqarib. Dan ini juga berlaku dalam hal nafkah kepada kerabat dan saudara yang memang wajib dinafkahi. Sudah masuk syarat-syarat wajib dinafkahi. Kemudian jamaah rahimakumullah, hal ini berdasarkan pada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, artinya ambillah olehmu wahai wanita. Jadi Rasulullah pada waktu itu berkata kepada Hindun. Hindun ini punya suami yaitu Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan ini adalah orang yang terpandang, orang yang kaya, yang masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Namun Abu Sufyan dikenal oleh istrinya ini sebagai suami yang sangat hemat. Saking hematnya, dia memberikan nafkah kepada istrinya Hindun dan tidak cukup. Nah, pertanyaan ini dilontarkan oleh Hindun kepada Nabi setelah kedua-duanya masuk Islam pada saat Fathu Makkah atau pembebasan kota suci Makkah oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh pasukannya. Beliau bertanya kepada Rasulullah, bagaimana hukumnya mengambil uang dari suami yang kikir atau pelit, sehingga memberikan nafkah jauh daripada yang dibutuhkan, padahal suami itu mampu. Lalu kemudian Rasulullah menjawab dengan sangat bijaksana, khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Kamu boleh mengambil tanpa izin dari suamimu itu, tetapi batasannya adalah sekedar mencukupi kebutuhan pokokmu, juga kebutuhan pokok anakmu, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, tidak berlebih-lebihan. Artinya, boleh seorang istri mengambil dari suaminya tanpa izin, dalam kondisi suaminya itu memang kikir atau pelit, lalu kemudian yang dibolehkan hanya sebatas yang mencukupi kebutuhannya saja. Seumpamanya diberikan 1 juta, 1 juta ini kurang, menurut istrinya yang cukup itu adalah 1,5 juta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, berbagai macam kebutuhan pokok, maka 1,5 juta ini halal, diambil 500.000 tanpa izin halal, tapi kemudian kalau dia ambil 500.000 ditambah dengan 150.000 untuk keperluan yang tidak pokok, maka yang 150.000 itu adalah statusnya tidak halal. Jadi khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah sebatas apa yang kau butuhkan dan juga apa yang dibutuhkan oleh anak-anakmu dengan cara yang baik. Masya Allah, jamaah rahimakumullah, ini merupakan tuntunan Nabi besar Muhammad SAW sekaligus teguran kepada suami-suami yang barangkali hemat bagus, tetapi terlalu hemat sampai masuk pada kategori kikir. Ini diingatkan oleh Nabi sehingga fa'amaraha bi akhdhi ma yakfiha min ghairi takdir. Sehingga Rasulullah membolehkan mengambil dari suami tersebut sesuai dengan batas kebutuhannya. Dan dalam hadis ini, jamaah rahimakumullah, tidak disebutkan kadar atau takaran tertentu. Wa innama bijtihadiha fit takdir.
Tetapi ini semua dikembalikan kepada ijtihad dari istri tersebut, batas mana bisa dikategorikan nafkah yang cukup. Tentunya jamaah rahimakumullah, yang cukup ini tidak menyangkut atau tidak berkaitan dengan al-kamaliyat. Al-kamaliyat itu kalau bahasa kitanya kebutuhan tersier, begitu. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau ini pendapat para fuqaha tentang kadar minimum wajibnya nafkah makanan yang diberikan seorang suami kepada istri, maka jamaah rahimakumullah, kita lihat pendapat daripada madhab imamuna al-imamus syafi'i. Wa qala syafi'iyatu tuqaddaru nafaqatut ta'ami minal hab bimaqadira muayyanatin bihasabi haliz zawj. Dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i, nafkah wajib makanan dalam batas minimum minal hab dari biji-bijian seperti gandum dan beras itu memiliki ukuran-ukuran tertentu sesuai dengan kondisi kemampuan sang suami. Sekali lagi, sesuai dengan kondisi dan kemampuan sang suami. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu kemudian kita lihat bagaimana batas minimum dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i. Jamaah rahimakumullah, aqallu ma yudfa' fil kafara ila syakhsil wahid mud minal hubub. Al-imamus syafi'i mengambil dasar dari pembayaran kafarah. Ada kewajiban seseorang ketika membayar kafarah, yaitu 1 mud dari makanan pokok berbentuk biji-bijian. Nah, berdasarkan hal itu, jamaah rahimakumullah, maka imamuna al-imamus syafi'i mengatakan fa'ala zawji al-musir li zawjatihi kulla yaumin muddani minat ta'am wa 'alal mu'sir muddun wa 'alal mutawassiti muddun wa nisf. Seorang suami yang lapang rizkinya, maka dia wajib memberikan nafkah makanan setiap hari minimal 2 mud. 2 mud kalau kita ambil dalam hitungan gram, maka 1 mud itu kurang lebih 700 gram. Kita bulatkan menjadi 700 gram. Seharusnya 600 sekian gram. Jadi 700 gram atau 7 ons. Nah, kalau 2 mud, maka sekitar 1,4 gram. 1,4 kilogram. Nah, jadi bagi suami yang lapang rezekinya, minimal dalam 1 hari itu 1,4 kilogram makanan. Sekali lagi, makanan. Tentunya makanannya makanan yang lengkap dengan lauk pauknya. Wa 'alal mu'sir muddun, dan bagi pria atau suami yang dalam kondisi sulit ekonominya, maka dia tetap wajib memberikan mud, 1 mud atau 700 gram, 7 ons. Lalu kemudian wa 'alal mutawassit muddun wa nisf, dan bagi suami yang kondisi ekonominya menengah, maka minimal kewajiban nafkah makanan yang harus dia berikan kepada istri dan anak-anaknya setiap hari adalah 1,5 mud atau kurang lebih sekitar 1 kilogram lebih sedikit. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah ukuran atau takaran nafkah wajib minimal yang berkaitan dengan makanan. Jadi ada 2 pendapat jamaah rahimakumullah. Pendapat pertama yaitu mayoritas ulama mengatakan ukuran minimalnya diserahkan kepada ijtihad dari istri. Jadi bil kifayah, ukurannya adalah cukup atau tidak. Sedangkan di dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i, batas minimumnya sudah ditetapkan, yaitu 2 mud bagi suami yang mapan, kemudian 1,5 mud bagi yang ekonomi menengah, dan 1 mud setiap hari bagi suami yang ekonominya sulit.
Kemudian jamaah rahimakumullah, wa ammal admu inda syafi'iyati. Dalam mazhab Imam Syafi'i juga dibahas mengenai lauk pauk. Fayajibu. Nah, jamaah rahimakumullah, ini harus kita perhatikan. Fayajibu, maka wajib. Jadi makanan itu bukan hanya beras, makanan itu bukan hanya gandum bagi yang makanan pokoknya gandum, tetapi juga dalam mazhab Imam Syafi'i al-admu, al-idam, lauk pauk. Fayajibu, maka hukumnya wajib. Admu ghalibi, yaitu lauk pauk yang umum di suatu wilayah. Kazaitin, seperti yang saya tadi sebutkan, minyak. Kemudian samnin, minyak samin ataupun lemak. Wa jubnin, jubnin ini keju. Wa tamrin, tamrin ini adalah kurma. Wa khal, khal adalah cuka. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau pendapat para ahli fikih mengatakan wala tajibul fakihatu, seperti yang saya sebutkan di atas, tidak wajib buah-buahan, maka dalam mazhab Imam Syafi'i wa fakihah liman i'tadatha, dan buah-buahan juga wajib kalau memang terbiasa, begitu. Kalau memang terbiasa berarti buah-buahan juga wajib disediakan. Kemudian jamaah rahimakumullah, walahmin, dan daging, bihasabi yasari zauji wa i'sari. Dan ini diukur berdasarkan kemampuan dari suami. Apakah dia mapan atau sulit ekonominya. Ini diukur. Jadi kalau daging, wajibnya itu bagi yang mampu. Kalau mampu, maka dia wajib memberikan daging. Lalu kemudian barangkali ada yang bertanya, Buya, bagaimana kalau seandainya kami itu karena ada kolesterol dan lain sebagainya, kami tidak makan daging, atau istrinya menolak untuk memasakkan daging. Nah, jamaah rahimakumullah, saya sampaikan ini adalah kewajiban seorang suami. Hak daripada istri dan anak-anak. Tentunya yang memiliki hak juga memiliki hak untuk menggugurkan kewajiban dari sang suaminya. Kalau istrinya memilih, kita tidak usah masak daging, maka jamaah rahimakumullah, suami itu tetap dihitung atau dianggap di dalam syariat telah menunaikan kewajibannya karena dia sudah menawarkan. Nah, inilah jamaah rahimakumullah pembahasan bagian pertama mengenai bagaimana batas minimum nafkah yang berkaitan dengan makanan. Dari sini kita bisa lihat betapa syariat Islam betul-betul fokus dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Islam selalu mengingatkan hak dan kewajiban suami, dan Islam juga selalu mengingatkan hak dan kewajiban istri. Ketika Islam memberikan derajat yang lebih tinggi kepada seorang suami di dalam rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, maka pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban yang lebih banyak kepada seorang suami untuk ditunaikan kepada istrinya. Dari sinilah akan muncul saling menghargai, akan muncul saling memuliakan, karena suami istri di dalam Islam melihat bahwa sesungguhnya kalaulah seorang suami itu dianggap sebagai kepala rumah tangga, dia derajatnya lebih tinggi dari seorang wanita, maka jamaah rahimakumullah, seorang suami akan melihat bahwa wanita yang dipimpinnya, istri yang dipimpinnya, berada langsung dalam pengawasan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada perilaku buruk, maka Allah langsung yang akan membalas laki-laki atau suami yang menzalimi istrinya. Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah dan taufik agar menjadi suami yang takut untuk menzalimi istrinya. Alanan au sirran, baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Jangan sampai di depan kita sayang, di belakang dikhianati. Jangan sampai di depan kita bilang rindu, tapi di belakang tidak mau tahu. Nah, mudah-mudahan lahir batin zahir, zahiran wa batinan, mudah-mudahan kita bisa menjadi suami yang betul-betul menghargai, menyayangi, dan mencintai istri kita di rumah. Dan dengan demikian mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai pria dengan wajah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala,
Dan istri kita Allah jadikan istri yang salihah, yang kelak di dalam surga Allah akan perintahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami yang hadir di majlis ini. Wala aiban illa satartah. Ya Allah, tutup aib kami dunia dan akhirat. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, yang sakit berikan kesembuhan. Wala dainan illa qadaitah. Ya Allah, yang masih berhutang mampukan untuk melunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya rabbal alamin. Yang memiliki rencana, mudahkan urusannya untuk kemaslahatannya dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, anugerahkan pada kami ya Allah pasangan hidup kami, anak-anak keturunan kami. Jadikan mereka semua ya Allah penyejuk mata kami dan jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil. Tertutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh.